Hai, selamat malam Bapak Ibu, apa kabar? Ya, di kesempatan kali ini saya akan lanjutkan materi kita yang sudah kita bahas pada siang hari tadi, yaitu terkait dengan bagaimana kita membuat sebuah training yang menyenangkan, tetapi berdampak luar biasa terhadap high performance yang terjadi. Ya, jika di sesi satu tadi kita berbicara banyak lebih mengarah bagaimana mendesain agar sebuah pelatihan, agar sebuah training itu berdampak secara luar biasa. Nah, kali ini kita akan lebih banyak membahas praktisnya. Bagaimana membuat sesi-sesi tersebut pun menjadi menyenangkan tentunya. Ya, kita akan mulai dari hal berikut ini. Iya, saya akan share pada Anda bagaimana cara menyusun dari mulai pengenalan audiens hingga kemudian menyusun outline-nya, dan nanti pun saya akan tunjukkan contoh-contohnya tentunya. Nah, kalau kita lihat di sini, pertama-tama yang perlu kita pelajari adalah bagaimana kita mengenal terlebih dahulu yang namanya elemen-elemen dari sebuah training ya. Ini elemen-elemen yang sangat berpengaruh terhadap training yang berdampak. Seperti tadi yang sudah kita bahas di sesi satu. Yang pertama adalah konsep. Ya, bagaimana kita melihat konsep ini perlu jelas sekali. Apa sih yang dimaksudkan konsep di sini? Yang dimaksudkan konsep di sini adalah kita punya gambaran ingin seperti apakah training ini? Outcome-nya seperti apa? Apa yang ingin dihasilkan? Nah, belum tentu juga sebuah training, walaupun bentuknya sama, menginginkan hasil yang sama outcome-nya. Ya, ini berbicara tentang training analysis ya sebelumnya. Apakah ini untuk peningkatan KPI kah? Apakah untuk memperlengkapi atau training ini justru customer gathering untuk jualan, memperkenalkan produk baru ya dalam bentuk presentasi dan sebagainya. Ini tentu perlu diperhitungkan. Nanti saya akan tunjukkan juga pada Anda beberapa contoh-contoh yang mungkin bisa menjadi referensi. Jadi konsepnya perlu jelas. Yang kedua baru berbicara tentang konten. Nah, kita udah jelas nih konsepnya. Oke, konsepnya saya mau bikin training tentang ini, tujuannya ini. Oke, good. Nah, sekarang di dalamnya apa nih kontennya? Ya, tadi terkait levelnya, terkait gap yang perlu dipenuhi, dan lain sebagainya. Kemudian konteksnya apa? Konteksnya tentu ada kasus, ada kejadian, ada latar belakang, ada sesuatu yang diharapkan oleh perusahaan, ya. Juga konteks keadaan saat ini di dunia pekerjaan. Kalau secara umum konteks yang terjadi di masyarakat secara umum, ya saya pernah buat satu sesi tentang transformational leadership. Nah, di situ saya berbicara bagaimana setiap orang membutuhkan agar punya jiwa leadership yang kuat, khususnya di masa-masa seperti kemarin, pandemi. Jadi saya katakan di situ bagaimana setiap orang perlu. Nah, konteksnya apa? Konteksnya adalah kondisi yang sulit. Kondisi yang sepertinya tidak ada harapan. Kondisi yang banyak masalah, di mana orang banyak mengeluh. Oke, bagaimana konteks itu kita kaitkan dengan nilai-nilai yang ingin kita tanamkan. Sehingga muncullah perubahan yang namanya perubahan behavior atau perilaku. Muncul juga pemahaman yang baru berbentuk knowledge. Muncul juga skill yang baru untuk menghadapi itu, ya, problem solving-nya. Ini berbentuk skill tentunya. Nah, ini hal-hal yang bisa dibangkitkan karena kita sudah punya konsep, konten, dan konteks yang tepat. Tinggal sekarang yang keempat, bagaimana cara mengkomunikasikannya. Terkait tadi yang saya sampaikan juga di sesi satu, bagaimana kita berbicara, mengkomunikasikannya perlu tepat juga. Contoh, berbicara ke level mana dengan level mana berbeda. Dari sisi penangkapan, ya, latar belakang pendidikan, dari dunia kerja dan beban kerja mereka yang dipercayakan, ini jelas berbeda. Pada usia juga berbeda tentunya. Pada milenial kah, Gen X kah, atau bahkan baby boomers. Ya, kita perlu juga berbicara dengan cara yang berbeda. Nah, dari sinilah kita mulai memahami apakah semua ini bisa kita lakukan. Ya, apakah sumber dayanya cukup ada? Baik itu kalau di perusahaan, di corporate-nya cukup nggak nih? Nah, sumber dayanya cukup nggak? Nanti kita akan lihat SWOT-nya juga ya di situ. Nah, ataukah kita perlu mengkolaborasikannya?
baik mengkolaborasikan sarana prasarana, mengkolaborasikan keilmuan tertentu dengan yang lain, mengkolaborasikan skill, bahkan mengkolaborasikan kita sebagai trainer sendiri. Ya, jadi bisa saja sesi 1 saya yang bawakan, sesi 2 yang orang lain, dan seterusnya. Ini seringkali dilakukan juga. Nah, dari inilah kita akan mulai masuk ke langkah-langkah bagaimana mempersiapkan sebuah konten yang tepat. Oke. Nah, yang pertama adalah bagaimana kita menganalisa audiens. Nah, balik ke yang pertama tadi, di sesi 1 kita mulai ngelihat nih, audiens kita apa? Public kah atau corporate kah? Jika public, ya kalangannya seperti apa? Jika corporate juga sama, ya kalangannya seperti apa berdasarkan need analysis yang mana. Nah, setelah kita tentukan sasarannya, baru kita kumpulkan data-data yang relevan yang terkait dengan level tersebut, dengan kondisi audiens yang kita sasar. Barulah dari situ kita ubah menjadi outline. Nah, kita akan lihat contohnya. Yang pertama, menganalisa audiens. Menganalisa audiens ini terkait kebutuhannya. Tadi ya, ada gap-nya, ada kondisi yang terjadi saat ini, yang dihadapi, oke. Kemudian tingkat atau level pengetahuannya. Nah, sebenarnya kira-kira mereka pernah nggak ya ikut training serupa? Nah, mereka sebetulnya pernah nggak sih mengikuti mungkin di tempat lain? Ya. Kalau di perusahaan, apakah pernah ada training seperti ini juga atau yang terkait seperti ini? Nah, ini juga atau mungkin pernah disampaikan oleh leadernya, oleh pimpinannya. Oke, dari tahap pengenalan itulah kita akan lanjutkan. Jadi nggak perlu lagi dari nol ya. Kalaupun ada bisa kita berikan kuesioner dulu seperti di sesi 1 saya sudah sampaikan. Agar dari situ kita lihat, oh ini rata-rata pemahaman seperti ini yang dibutuhkan. Jadi kita bisa mulai dari titik tersebut. Oke, attitude, bagaimana perasaan mereka mengenai topik ini? Nah, ini perlu ya feedback-nya ya. Jadi kalau memang di awal udah, aduh ini topik mengerikan nih. Misalnya tentang apalah, kita bicara tentang AI atau apa, ada beberapa orang, aduh, atau performance appraisal, mereka akan ngerasa, aduh saya ini lagi diajarin supaya apa nih. Nah, dari sini kita mulai ubah dulu paradigmanya di awal tentunya ya. Jadi ini hal-hal yang nanti kita akan susun ya di dalam materi training. Nah, karena itu kita butuh pengenalan dulu ya, apa yang perlu ditekankan, apa yang perlu diubah, dibukakan paradigmanya dan sebagainya. Lalu informasi demografis juga perlu kita gali. Nah, di sesi 1 saya sudah sampaikan ini ya. Jadi dari mulai usia, jenis kelamin, kultur, bahasa. Nah, jangan sampai menggunakan bahasa-bahasa yang sebetulnya di daerah tersebut mungkin agak tabu ya, atau nggak pas untuk disampaikan atau kurang cocok ya, kurang sopan. Ini pun kita perlu jaga attitude dan etika. Nah, data ini kita kumpulkan. Nah, setelah kita tahu, oh iya. Oke, datanya mana nih? Valid atau tidak? Ya, datanya dari mana dicarinya? Itu ada di sesi 1. Kita sampaikan ya. Di sini kemudian dicari sampai kita mendapatkan data-datanya. Nah, selain dari data-data yang sudah kita dapat tadi, kita mulai juga menggali data SWOT-nya seperti apa. Contoh. Oke. Nah, di sini ada SWOT analisis. SWOT analisis ini terkait dengan strength, weakness, opportunity, dan threat yang ada. Ya, misalnya di perusahaan. Oke, apa nih yang ada di sini? Sehingga kalau itu memang udah merupakan strength-nya, yuk kita gaung-gaungkan. Nanti saya akan contohkan juga di salah satu kampus bagaimana saya berbicara, membangkitkan kebanggaan diri mereka ya akan alma maternya. Ini strength-nya. Kita udah tahu nih strength mereka tuh fanatik di situ. Oke, kita perkuat. Nah, gitu. Begitu ada weaknesses-nya. Oke, kita munculkan permasalahannya agar mereka mau belajar. Justru itulah sebabnya training ini diadakan. Contoh misalnya seperti itu ya. Kemudian opportunity-nya apa nih? Oke, opportunity yang bisa digali. Nah, sebenarnya Anda ini punya potensi. Perusahaan ini punya potensi. Nanti saya akan tunjukkan di salah satu bagaimana mereka berbicara tentang studi kasus, membandingkan dengan kompetitor, dan saya gali justru malah di opportunity-nya. Anda bisa lihat nanti di flip chart-nya ada perbandingan yang saya berikan. Ya. Kemudian ada threat-nya, hambatannya. Nah, hambatan ini sebetulnya punya strategi-strategi yang bisa kita tingkatkan untuk mengatasinya. Oke, kita akan lihat sekarang bagaimana strength ini dikenali. Nah, strength ini bisa dikenali dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai strength pribadi atau juga strength dari perusahaan. Tinggal diganti Andanya dengan organisasi atau perusahaan Anda. Kemudian weaknesses-nya,
Oke, saya agak pelan agar Anda bisa baca dan perhatikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Iya, silakan diperhatikan sejenak. Ya, ada beberapa pertanyaan. Apa yang masih dapat dikembangkan, ya? Kemudian apa yang berlangsung kurang optimal? Yang kurang optimal nih, gitu ya. Apa yang dapat diperbaiki dan seterusnya. Nah, dari menjawab ini kita akan tahu yang dinamakan kelemahan atau weakness kita. Oke, opportunity atau peluang. Nah, ini. Oke, ini pertanyaannya muncul. Silahkan bisa disimak ya. Nah, ya, jadi apa sih yang masih bisa dikembangkan lagi? Apa sih sebetulnya yang belum kita garap? Apa sih hal-hal baru yang kemudian bisa inovasi? Apa sih yang bisa dikolaborasikan sehingga menghasilkan sesuatu yang unik, yang lebih baik, atau sesuatu yang justru baru sama sekali? Ya, ini bisa dikembangkan. Nah, kemudian terakhir baru berbicara tentang ancaman. Oke. Ancaman ini bukan sesuatu yang benar-benar apa ya, bisa dibilang dasar, waduh udah nggak bisa diapa-apain. Enggak. Justru dengan mengenali ancaman yang ada, kita bisa membuat strategi yang tepat. Ya. Dalam hal ini, dengan membuat strategi ini, strateginya nanti bisa kita convert ke dalam bentuk outline pelatihan. Demikian juga jika SWOT-nya ini terkait sarana prasarana, ya, atau sumber daya yang ada di perusahaan, atau sumber daya yang kita adakan ketika kita training di publik atau di institusi, ya kita bisa kemudian membangun yang namanya kolaborasi, seperti yang tadi di 5C-nya. Oke, ini adalah strateginya, kita bisa buat. Nah, bagaimana mengembangkan suatu strategi dan memanfaatkan kekuatan? Nah, dengan cara mengambil manfaat dari peluang yang ada. Jadi ini disebut sebagai strategi SO ya. Di sesi terpisah nanti saya akan banyak gali dan kita mungkin praktek sekalian tentang bagaimana yang namanya SWOT ya, memanfaatkan penggalian yang namanya SWOT. Oke, kemudian di sini ada WO strateginya, memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan. Kemudian ada strategi ST, memanfaatkan kekuatan untuk menghindari ancaman ya, atau mengatasi ancaman malah justru. Oke, strategi SO ya, sama juga bagaimana mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman. Nah, kita udah lihat tadi menggunakan apa? Bisa menggunakan strength ataupun opportunity ya, difokuskan ke sana. Jadi, kita lihat mana nih dari opportunity dan strength yang bisa mengatasi weakness dan threat. Biasanya opportunity untuk weakness, kemudian strength untuk mengatasi threat-nya. Seperti itu. Nah, jika kita melihat di situ, oh ini kelemahan nih, udah nggak bisa, kita memang lemah kok di sini. Oke, lihat peluangnya. Mana yang bisa kita kolaborasikan? Mana yang bisa kita cari link baru? Mana yang bisa kemudian digabungkan? Dan sebagainya. Ini ya dinamakan bagaimana melihat peluang untuk mengatasi yang namanya weak. Nah, ya, demikian juga kekuatan kita, strength kelebihan kita, gunanya untuk mengatasi hambatan atau ancaman yang ada. Nah, dari sini kita perlu kenali semua agar kita bisa menggunakan secara tepat. Nah, setelah itulah kita membuat yang namanya list. Ya. Dari data-data yang ada, kita buat listnya. Contoh, pesertanya, siapa kalangannya, jumlahnya berapa banyak, ini pabrikkah atau perusahaan, ya tadi atau corporate ya, kalau perusahaan di sini. Kemudian pendidikannya levelnya apa, terus harapannya apa dari peserta ini ya. Peserta ini diharapkan agar seperti apa. Biasanya harapan ini dari user atau dari peserta secara langsung ya, bisa dengan kuesioner, bisa juga dengan kita berdiskusi seperti yang sudah kita bahas di sesi pertama. Nah, waktunya kapan pelaksanaannya, trainingnya? Kemudian durasinya berapa lama? Baik durasi total ataupun durasi per sesi. Ini penting ya. Kemudian agar apa? Agar mengatur waktunya tepat. Jadi seperti yang saya sampaikan di sesi 1 enggak kemepetan ya, enggak bertumpuk juga, jadi kita benar-benar bisa efektif sesuai dengan sasaran. Ya, penekanannya juga jelas. Jadi enggak semuanya dibabat rata ya. Baru lebih bicara agendanya. Ini rundown-nya seperti apa. Nanti saya akan tunjukkan juga contohnya. Baru lokasi dan peralatan. Oke, biasanya ini akomodasi ya, peralatan masuk sini, di mana tempatnya, karena perlu diperhitungkan. Oke, kalau ternyata di luar kota Pak, ini camp, ini pernah saya lakukan juga. Jadi mereka mengadakan camp di luar kota, berarti perhitungan waktunya akan bisa mulai jam berapa. Pasti sedikit-sedikit ngaret ya, karena perjalanan luar kota.
Nah, itu perlu kita perhitungkan tuh dalam rundown dan lain sebagainya. Terus kondisi mereka ketika pertama kali datang kan capek. Nggak bisa langsung serius dong. Apa yang dilakukan? Nah, ini juga akan terkait dengan bagaimana kita membuat outline untuk pelatihannya ya, urutan-urutan dan kegiatannya. Peralatan alat bantu apa yang ada? Ini pernah terjadi satu kali saya diminta memberikan training ya, sebetulnya arahnya ke motivasi dan tentang bisnis ya, memberi gambaran bisnis bagi mereka secara praktis. Ada sekitar 1000-an lebih ya waktu itu dari salah satu perusahaan asing yang mengalami PHK ya, PHK massal jadinya. Dan saya diminta untuk menyampaikan itu. Saya pikir itu ruangannya di aula, nggak taunya ruangannya di ruangan pabrik ya, jadi dalam pabrik ya. Jadi memang mesin-mesinnya masih ada di situ, walaupun udah tutup ya. Kemudian sound systemnya juga tata letaknya harus diatur ulang. Dan yang luar biasa tidak ada apa untuk menyalakan slide proyektor ada, tapi tidak bisa terkoneksi sehingga mendadak apa yang sudah disiapkan semua harus berubah ya. Suasananya berubah, audiensnya jelas saya kenali berubah, wah kondisi duduknya seperti ini, posisi duduk seperti ini, kalangannya ternyata seperti apa, karena sebelumnya saya minta informasi, informasinya kurang akurat lah ya, kurang detail seperti itu. Tapi disitulah kita perlu punya kemampuan untuk adaptasi dengan baik ya, dalam arti kita punya flexibility, bagaimana mengolah lapangan dan sebagainya. Nanti Anda sendiri akan lihat ya, Bapak Ibu akan bisa lihat contohnya, saya akan tunjukkan juga. Kemudian baru berbicara tentang sasaran, ya sasaran ini keterampilan, tingkat kompetensi yang diharapkan, materi pelatihan, dan sebagainya. Sebisa mungkin semua ini disiapkan sebelumnya, sebisa mungkin kita cari datanya sebelumnya dan kita dapatkan. Ini biasa saya minta kepada klien, ya. Kalaupun saya mengadakan training bentuknya publik, saya biasanya survei dulu, lihat dulu ruangannya, datang hari sebelumnya, ya, atau mungkin beberapa jam sebelumnya untuk naik ke panggung sengaja. Saya ukur dari ujung ke ujung, saya berdiri di tengah-tengah, saya rasakan, saya bayangkan audiens hadir dari ujung ke ujung, saya perhatikan, ya saya coba tatap dari ujung ke ujung, tangan saya bergerak, terus kemudian saya turun dari panggung ke sela-sela tempat duduk dan sebagainya. Ya, ini biasa dilakukan untuk membuat visualisasi awal dan membuat perencanaan. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi setelah kita punya list, kita tahu dong setelah itu apa yang sudah ada, apa yang belum ya. Jadi di sini key partnernya ini perlu siapa nih ya? Key partnernya apakah membutuhkan ya partner lain? Oke, kalau tidak ada sarana prasarana yang mendukung berarti apa nih? Apakah saya membutuhkan untuk penyewaan ya, menyewa tempat, lokasi tertentu atau apa? Atau berkolaborasi dengan tempat lain? Silahkan ya. Partner. Kemudian penyediaan sarana prasarana juga sama ya. Sertifikat, banner, apa modul, apakah bisa sendiri atau dicetak di luar. Nah, ini juga perlu dihitungkan dengan perencanaan ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat urutannya tuh dari angka 1, customer-nya sudah kita gali tadi, kemudian akan ada nomor 2-nya, ya bagaimana kita menetapkan value proposition yang diinginkan untuk bisa dicapai seperti apa. Kemudian kita tetapkan channel-nya ini salurannya, sarananya, ya apakah cukup dengan training sajakah, atau kita perlu setelah itu ada coaching after training kah, ya atau seperti apa? Apakah ada mentoring seberapa hari? Nah ini perlu ditetapkan ya. Untuk apa? Untuk mencapai value proposition tadi ya. Karena ada gap antar value yang diinginkan dengan kondisi nomor 1 dari customer-nya. Nah disinilah channel dirancang ya. Hari ini juga kita sedang berbicara tentang hal ini. Kemudian customer relationship-nya seperti apa ya. Jadi hubungannya, cara menghubungi mereka seperti apa? Apakah ada PIC di sana ataukah melalui HR kah ya, atau seperti apa after trainingnya nanti? Apakah bisa tetap kontak untuk memonitor dan lain sebagainya. Nah, ini perlu ditetapkan di awal. Revenue-nya keuntungannya seperti apa? Keuntungan untuk perusahaan, karena nanti akan berbicara di sini juga tentang ROTI, Return of Training Investment. Nah, ukuran-ukurannya perlu dijelaskan dari awal. Yang mau dicapai seperti apa ya, agar perusahaan ataupun audiens kalau kita berbicara secara publik, mereka pun mendapatkan keuntungan. Ya, jadi misalnya setelah ini akan mendapatkan apa, benefit apa ya. Nah, peserta bisa ini ya, itu selain proposition juga kita berbicara tentang revenue-nya. Nah, yang keenam baru berbicara agar bisa mencapai hal-hal tersebut, butuhkah key partner ya? Nah, apakah bisa sendiri atau tidak? Kemudian, activity-nya apa untuk mencapai hal tersebut?
Nah, misalnya, oke, untuk mencapai ini, karena customer-nya seperti ini, karena sarana prasarana seperti ini, karena kita ingin mencapai revenue seperti ini, tetapi key partner yang ada adalah seperti ini, nah, saya perlu membuat activity yang seperti apa, ya. Nah, barulah dari sini kita berbicara tentang key result-nya, ya. Key result ini berbicara tentang sumber daya yang memungkinkan untuk digali lagi, ya. Misalnya entah media yang ada, sumber-sumber materi yang ada, teori-teori yang sudah ada, atau apa nih yang bisa digali ulang, ya. Mungkin peraturan-peraturan, perundangan, dan lain sebagainya. Sumber-sumber, yuk gali semua agar bisa memenuhi apa yang nanti bisa diinginkan untuk dicapai. Jadi selain activity, kontennya itu sendiri seperti apa ya sumber-sumber yang bisa digali untuk ke sana. Mungkin wawancara dengan ahli, boleh ya. Mungkin bentuknya talk show, ya ada juga ya kita lakukan seperti itu ya. Jadi activity untuk menggali yang namanya riset. Nah, baru terakhir kita berbicara untuk menghadirkan key research yang pas, untuk mendapatkan key partner yang tepat. Apakah ada biaya yang perlu dikeluarkan ya sehingga apa yang dilakukan sesuaikan dengan budget yang ada. Nah, perencanaan ini perlu menyeluruh seperti ini agar sebuah program training benar-benar bisa berdampak, tetapi dengan kondisi yang memang sudah kita pelajari sebelumnya, ya, baik itu internal dalam bentuk SWOT-nya, baik itu kondisi secara menyeluruh untuk melihat programnya dengan membuat 9 langkah bisnis model ini. Oke. Nah, dari kita pembicaraan tadi, bagaimana SWOT-nya, bagaimana menggali apa saja yang perlu mendukung dan lain sebagainya. Nah, kita akan berbicara sekarang, mulai fokuskan kepada bagaimana menyelenggarakan dari training itu sendiri agar menjadi training yang tepat sasaran dan menyenangkan ya. Untuk SWOT-nya, untuk BMC-nya kita akan bahas lebih lanjut di bagian terpisah atau mungkin satu saat di sesi terpisah. Tetapi untuk kali ini kita akan fokuskan penggunaannya khusus kepada training dan dalam hal ini adalah penyelenggaraan training agar tepat sasaran tapi tetap menyenangkan. Nah, disinilah sasaran perlu ditetapkan. Sasaran ini terkait dengan tujuan instruksional, ya, deskripsi tentang kinerja yang ingin ditunjukkan, ya, agar bisa dilakukan oleh peserta dalam hal ini. Nah, kemudian setelah menetapkan ini, rancangan instruksional ini sendiri dibuat. Apa itu? Kita lihat di sini. Kumpulkan sasarannya. Metode-metode yang mau digunakan seperti apa, ya? Media-medianya kumpulin aja dulu semua. Tuliskan, buat listnya. Kalau ada file-filenya kumpulin semua di satu folder. Nah, yang fisik, kemudian yang elektronik, kumpulkan di folder. Kalau elektronik, yang fisik silahkan ditumpukan di satu tempat, ya, lokasi agar memudahkan. Semua bahan seperti video, naskah, buku, ya tadi source-source yang diperlukan, semua unsur program tangani dengan baik dan terencana, ya. Baru setelah itu disusun. Ini masuk kemana, ini masuk kemana, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Nah, pendekatan pun perlu diperhatikan dalam hal ini. Jadi ada pendekatan yang dilakukan dengan memberikan instruksi, pengarahan, atau ceramah. Ya. Kemudian ada pendekatan yang dimana kita melibatkan mereka untuk berpikir, untuk berdiskusi, ya, secara ilmiah, untuk riset, untuk berbicara studi kasus, problem solving, melakukan hal-hal yang terkait creative thinking dan sebagainya ya. Ini bisa dilakukan dengan menunjukkan juga data-data ya, dengan menunjukkan juga gambaran-gambaran ya, apa yang nanti muncul di sana, termasuk gambaran-gambaran yang diharapkan agar bisa dilakukan ya. Dalam hal ini sasaran-sasaran yang diharapkan bisa diambil, sasaran-sasaran yang diharapkan ini bisa dijadikan sampel dalam kasus-kasus yang memang ada sehari-hari dan mereka hadapi sehari-hari. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Ya, kita masuk ke bagian selanjutnya. Ya, kalau kita lihat di sini, maka kita akan melihat bahwa sebetulnya
kita akan memperhatikan langkah-langkah berikutnya setelah kita menetapkan tujuan instruksional. Iya, kita akan lihat bagian selanjutnya. Bagaimana di sini kita akan mulai memperhatikan juga mengenai ya metodenya ya. Setelah berbicara tentang tadi pendekatan seperti apa yang ingin diberikan, dilakukan, maka kita berbicara ya. Nah, ini termasuk training langsung ya. Kalau training langsung udah pendekatannya berarti langsung praktek aja deh gitu ya. Itu on job training nanti masuknya. Karena apa? Karena sebetulnya kalau ingin training ini berdampak dan berpengaruh, maka sangat perlu peserta itu ikut terlibat. Jadi sebetulnya makanya ada yang mengatakan bahwa ini trainingnya 60% praktek. Oke. Seperti apakah sebetulnya training yang 60% praktek? Ya artinya adalah peserta ikut terlibat. Baik dalam aktivitas, baik berpikir, baik mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Ya. Ada keterbatasan? Ya, ada. Terutama jika bentuknya online, ada kalanya juga peserta tidak mengerjakan atau tidak memanfaatkan fasilitas yang diberikan. Bagaimana cara mengakalinya? Ya, jika ini terkait sertifikasi atau pemberian sertifikat dan sebagainya, ya atau diberikan review, itu bisa untuk meningkatkan level keterlibatan. Meskipun ada yang memang dari awal berniat untuk mengikuti hanya untuk mendapatkan materi ya, teorinya, tetapi mungkin karena terkendala hal-hal lain tidak bisa ikut terlibat di dalam kegiatannya. It's okay, tapi minimal kita sebagai penyelenggara, sebagai trainer sudah memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan agar mereka tetap fun, tetapi mendapatkan manfaat optimal. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari sinilah kita udah punya pendekatan yang akan diambil, kita sudah punya gambaran kondisi, yuk tetapkan sama-sama metode yang akan digunakan seperti apa. Nah, ini metodenya ya, contohnya. Nah, metode ini terkait apa nih? Terkait bagaimana kita membagi bagian-bagian tersebut di dalam 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Di bagian awal biasanya merupakan sesi perkenalan. Diharapkan dapat membantu peserta agar tidak merasa terasing. Nah, nanti saya akan tunjukkan juga bagaimana contoh-contoh membuka sebuah sesi ya. Secara psikologis kondisi tersebut akan mendorong seorang untuk lebih terbuka. Nah, kadang-kadang orang datang, aduh ini apalagi kalau di training public ya. Kadang-kadang, ini dari mana aja, belum sempat kenalan, belum apa. Ya, ada yang memang langsung aktif, ada yang maaf kata duduk dulu juga melihat-lihat situasi dan seterusnya. Jadi sangat perlu metode pemanasan di awal, kadang-kadang kita dilakukan juga yang namanya ice breaking ya. Jadi ice breaking bisa di awal, sebenarnya energizer lebih tepatnya. Kemudian ada juga di tengah-tengah ya. Oke, kita lihat bagian tengahnya. Ini isi ya. Dalam memberikan isi pun ternyata kita tidak cuma berbicara tentang satu hal saja, satu metode yang bisa dilakukan, tetapi ada 4 metode di sini yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah metode yang informatif, seperti tadi sudah kita lihat contohnya adalah memberikan kuliah, ya lecture ya. Jadi berdasarkan tools, berdasarkan modul, berdasarkan teori tertentu kita sampaikan. Ya. Kemudian bacaan terarah, ya ini juga bisa nih. Yuk kita baca. Oke, seperti apa pemahaman Anda? Silahkan dipelajari. Nah, bab ini halaman segini. Silahkan kita lihat sama-sama. Ya, halaman sekian. Coba Anda lihat sebentar dan pelajari sejenak apa yang disampaikan atau tertulis di sana. Ini bisa juga. Baru setelah itu mari kita diskusikan bersama-sama. Ini diskusi boleh berkelompok, boleh juga diskusi secara pleno ya, umum ya, semua panel. Nah, bisa juga dari diskusi kelompok hasilnya dipresentasikan atau didiskusikan bersama. Nanti saya akan tunjukkan juga contohnya. Metode partisipatif. Membuat statement ya. Nah, di sini nanti saya akan tunjukkan ada juga yang cerita, studi kasus ya, tentu saja kita arahkan hal ini, ada yang kita tanya ya, kalau mereka kurang aktif juga, ada audiovisual saya tayangkan juga seringkali ya, kita bisa melakukan hal itu ya, tunjukkan video, potongan-potongan video tertentu ya, baik itu ilustrasi ataupun potongan dari berita, itu bisa ya.
Nah, ataupun mungkin sebuah tulisan, jadi potongan atau capture dari tulisan baik elektronik ataupun media cetak, bisa juga. Ya, jadi ada beberapa hal yang bisa kita gunakan, ya tentu saja di dalam sesi ini saya tidak banyak contohkan hal tersebut, tapi nanti kita bisa lihat juga. Baik, kemudian kelompok bincang-bincang, oke, diskusi kelompok, forum, sama ya, kira-kira gambarannya seperti itu. Studi kasus, tadi saya sudah contohkan. Ya, kemudian ada peristiwa yang bisa kita angkat, dan ada peragaan atau role play, ya, simulasi termasuk di sini. Kemudian kita contohkan dan mereka melakukan apa yang diajarkan, dipraktekkan langsung, entah berdua-berdua atau bertiga dan sebagainya. Kita melihat dan kita bisa memberikan sedikit masukan ya terkait dengan apa yang sudah mereka lakukan. Jadi jangan juga dikasih masukannya dikritik semua. Berarti ya, jadi bertahap agar mereka juga memiliki kepercayaan diri, agar mereka juga bisa menangkap dengan tepat. Oh, berarti tinggal sisi ini ya benerin ya. Kalau diulang, ini salah semua nih, ulangin. Nah, ini juga menimbulkan mereka tidak fun lagi, mereka juga menutup diri, mereka takut dikritik akhirnya. Ya, hati-hati dengan kondisi seperti itu. Jadi ini perlu dipelajari. Baik, kemudian ada metode part eksperimental ya. Ini tujuan melibatkan peserta untuk mengikut sertakan ya. Mereka dilibatkan, diikut sertakan untuk mengalami apa yang diolah di dalam training. Oh, seperti apa nih? Nah, tadi saya sampaikan salah satu contohnya juga adalah ya simulasi. Ada simulasi yang kita merekayasa sesuatu, mereka cerita atau mereka merekayasa satu kejadian situasional, ya, reka peran dalam hal ini bisa dilakukan juga. Demonstrasi tertentu bisa mendemokan misalnya baik saya atau saya minta tolong peserta untuk mendemokan bagaimana ketika dia memerankan tertentu atau menjadi orang tertentu atau dia melakukan pekerjaan tertentu ya di tempat pekerjaannya misalnya. Bagaimana sih cara kamu untuk ketika kamu menghandle klien? Oh, seperti ini, Pak. Nah, silahkan contohkan misal ya. Nanti atau mempresentasikan. Nah, ini nanti juga ada saya contohkan. Oke. Yang keempat adalah melibatkan mereka dengan penuh pengalaman. Karena pengalaman ini sebetulnya lebih berkesan daripada ketika kita berbicara satu arah saja. Karena mereka mengalami secara pribadi. Jadi bukan hanya secara visual, auditori, tapi mereka juga secara kinestetik bisa mengalami hal ini ya. Dan ini akan lebih menyentuh ke dalam sisi emosional mereka ya. Sehingga bukan hanya satu bagian dari otaknya yang terpengaruh, tapi akan secara menyeluruh ya, baik dari reptilian brain-nya, mammalian brain-nya, bahkan neokorteksnya. Ini akan sangat luar biasa berdampak terhadap peserta tentunya. Oke, bentuknya, ungkapan kreatif, penugasan, ya misalnya ngisi kuesioner, membuat apa gitu, kemudian membuat proyek, perencanaan, after ini mau ngapain gitu ya, dan sebagainya. Ini bisa ya, hal-hal seperti ini. Permainan boleh ya, permainan manajemen, permainan kekompakan, dan sebagainya, ini pun bisa. Karena akan melibatkan dan mereka belajar langsung dari apa yang mereka pelajari. Oke. Kita akan lanjutkan lagi di sini bagaimana kita mulai memasukkan apa yang kita pelajari ini ke dalam outline ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada outline di sini ya. Outline ini terdiri dari apa saja? Outline-nya ada beberapa bagian tentunya. Yang pertama adalah outline menyangkut pengenalan. Nah, di awal ini sangat penting kita harus menyertakan agenda. Jadi peserta ini perlu ditunjukkan. Ini loh, kita akan mempelajari ini. Selama beberapa hari ini kita akan belajar hal ini. Oke, si satu kita akan belajar ini. Tujuannya apa? Sasarannya apa? Agar mereka punya gambaran secara kronologis. Oh, nanti saya mau diapain? Oh, nanti ada jeda istirahat jam sekian. Sehingga kita pun bisa mengarahkan, baik Bapak Ibu yang memiliki kepentingan, silakan saat ini dikontak dulu orang-orang pentingnya, dan sampaikan saya sedang training, jadi akan dihubungi kembali 3 jam kemudian, atau silakan meninggalkan pesan dan saya akan follow up 2 jam atau 3 jam kemudian ketika Anda istirahat. Gitu. Nah, jadi ketika sesi training dengan leluasa mereka bisa men-silent atau menonaktifkan handphonenya karena sudah menyampaikan dulu hal tersebut. Nah, ini punya gambaran. Mereka juga tahu apa yang akan mereka dapatkan ya di situ. Jadi buatlah ini menarik, buatlah sasarannya jelas sehingga mereka punya gambaran yang jelas juga. Ya, otak mereka juga siap untuk menangkap hal tersebut. Nanti akan tunjukkan juga contohnya, oke? Nah, silakan boleh gunakan juga strategi
untuk menarik perhatian. Ini yang saya sampaikan yang namanya 3A ya, attraction, audience, attention. 3A yang dimaksudkan ya. Saya ulangi sekali lagi, attract, audience, attention. Jadi bagaimana menarik perhatian audiens. Nah, di awal sangat penting membuat mereka tertarik dengan kita. Perhatian, set, berhenti, lihat ke kita. Oke, yang kedua, kapan lagi? Sekian waktu sekali kita perlu melakukan itu. Contoh misalnya, ya ini yang sering kali digunakan dan umum dilakukan oleh banyak orang. Ya, ini sudah sering kali dipakai juga. Ya, contoh ketika kita di awal mengatakan membuat aturan dan sebagainya, kita bilang, baik Bapak Ibu, ya saya ingin kita membuat sebuah kesepakatan. Nah, kita cek ya, sekarang sama-sama nih, konsentrasi kita. Ketika saya bilang halo, Anda jawabnya hai. Ya. Ketika saya bilang hai, Anda jawab halo. Kita uji coba. Ini sekaligus ice breaking di awal. Bisa saja seperti itu ya. Jadi, hai. Mereka akan jawab halo. Halo. Mereka akan jawab hai. Hai, hai, halo. Mereka akan jawab halo, halo, hai. Terus diulang seperti itu, dimodifikasi sehingga mereka akhirnya ikut terlibat semua, fresh, mungkin ada yang salah, ada yang tahu, tapi it's okay ya, selesai semua. Nah, gunanya apa? Ini pun gunanya ketika nanti mulai sekian waktu ini 20 menit, 30 menit, mungkin kelihatan butuh sedikit break. Break dalam hal ini bukan break istirahat, tetapi break untuk mengembalikan kembali, ya refresh agar mereka ternyata balik lagi konsentrasinya ke kita, grab attention tadi yang saya bilang ya, attract audience attention, kita balikin lagi. Misalnya dia lagi tengah-tengah jelasin, kemudian dia sebentar, kemudian, hai. Nah, kita cek nih. Nanti pastikan ada, ayo, kemana nih? Konsentrasi ya. Hai. Ya, ulang lagi, agar mereka mulang lagi ke situ. Jadi ini bisa digunakan untuk grab attention lagi ya. Nah, hal-hal lainnya apa yang bisa digunakan? Quote yang powerful, ya kita kutip quote-quote yang asik lah ya, bisa ditayangkan juga, bisa disampaikan juga. Oke, pertanyaan di slide yang bisa mereka jawab di tulisan atau di modul, mungkin mereka bisa pengerjaan di sana, ya aktivitinya, atau kita tanya per orang, nanti saya akan tunjukkan juga bagaimana caranya. Kemudian ada joke ya, atau humor dalam hal ini, image kreatif, anekdot, sharing emosi, dan sebagainya. Ini aktiviti-aktiviti yang memang kita bisa buat ya di awal juga, tapi juga kita bisa lakukan nanti di pertengahan. Nah, baru masuk ke dalam isi dari training itu sendiri. Sisi materi setiap sesinya itu seperti apa, bisa terkait kronologis, naratif, permasalahan atau solusinya, sebab akibat, topikal, pernyataan jurnalistik. Ya, kita akan lihat contohnya atau penjelasannya dalam hal ini. Kronologis, perlihatkan kejadian seperti apa yang terjadi saat ini, Bapak Ibu. Ya, banyak sekali orang-orang mengalami gundah ya, seperti yang saya lihat sejak bulan orang-orang mulai di lockdown dan sebagainya. Ini kejadian kronologis ya. Dan ini menyebabkan di perusahaan, kan ada sebabnya ya, di perusahaan terjadi kondisi juga seperti ini. Ya, ini pernah saya alami beberapa waktu yang lalu. Saya bertemu satu orang dan dia bercerita bla 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 masuk ke naratif. Nah, ketika saya mendengar itu, saya melihat bahwa ada satu hal yang sangat serius dalam hal ini, yaitu bla 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 bla. Nah, jadi mulai menggiring mereka dari kejadian, oke, kenapa kejadian ini menggiring? Karena mereka mengalami kejadian yang sama. Tolong kejadian ini harus kontekstual dan sama dengan yang mereka alami ya. Atau kebanyakan secara umum mengalami atau melihat atau mendengar kondisi ini. Kemudian ceritakan, nah ini metafora atau bercerita atau narasi. Ini bisa saya ceritakan storytellingnya dengan cara saya mengambil contoh orang lain atau saya sendiri. Ya. Kemudian baru masuk nih, permasalahannya sebenarnya seperti apa. Nah, hal ini pastinya tidak terjadi secara tiba-tiba. Banyak orang mengalami kegoncangan karena mereka tidak siap sebelumnya. Nyatakan penyebabnya ya. Nah, barulah masuk ke poinnya. Itulah sebabnya. Setiap kita perlu memiliki perencanaan di dalam hidup kita. Dan hari ini kita akan mempelajari. Di sesi ini kita akan mempelajari tentang ini. Masuk ke topik. Ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya. Menurut Anda semua yang hadir hari ini, Anda yang luar biasa, saya lihat sudah benar-benar siap untuk benar-benar menerima apapun yang disampaikan di sesi ini. Silahkan, siapakah di antara Anda yang
pernah mengalami kejadian ini juga? Adakah? Boleh. Kita duluin angkat tangan. Mereka ada yang angkat tangan, ada yang enggak. It's okay. Begitu ada, kemudian ditanya, boleh cerita, Bu. Kira-kira apa yang dialami? Ini kalau orangnya mau terbuka cerita. Kalau enggak, menurut Anda, tadi anggaplah saya ceritanya simulasi. Saya bertemu dengan satu orang, dia bertanya saya, ternyata dia seperti ini. Tapi di sisi lain, kesempatan lain, saya ketemu lagi satu orang yang dia merespon dengan cara yang berbeda. Menurut Anda, manakah yang akan tampil sebagai pemenang di dalam kondisi yang memang sepertinya tidak memungkinkan, yang sepertinya penuh halangan. Nah, tapi saya yakin akan ada orang-orang yang tetap muncul dan menjadi pemenangnya. Menurut Anda, yang manakah? Apakah si A yang seperti ini atau si B yang seperti ini? Biarkan dia ikut berpikir, terlibat, ya, mengambil keputusan dalam hal ini. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini, menurut Anda kapan waktu yang tepat untuk membuat sebuah tindakan dan keputusan? Apakah setelah keadaan membaik? Atau kita perlu mengambilnya dari hari ini? Contoh juga ya, kita bicara kapan. Mengapa menurut Anda sangat penting untuk melakukan hal ini? Jadi pertanyaan pemancing agar orang mulai berpikir, oh iya, oh iya, dan seterusnya mempersiapkan mereka masuk ke dalam materi. Ya. Baru dari poin-poin ini kita ringkas poin utama dari presentasi kita atau dari training kita. Nah, mari kita lihat poin-poin berikut ini. Step 1, 2, 3 poin utamanya misalnya, nanti itu boleh dikembangkan ya. Dari situlah kita melihat, nah inilah yang akan kita bahas di sesi ini. Bagaimana? Yang pertama adalah bla 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 dan seterusnya. Oke, sampai sini gambarannya sudah ada? Iya. Saya akan tunjukkan contoh-contoh agar membuat kita semakin punya gambaran ya bagaimana menyusun sebuah outline. Jadi outline ini bisa berbentuk beberapa jenis ya gambarannya ya formatnya. Tetapi sebelum pembuatan outline itu sendiri kita perlu menentukan sebetulnya apakah sebuah training cukup satu kali ataukah berseri ya. Jadi sebagai rekomendasi saya akan tunjukkan ini. Oke. Sebentar, kita akan masuk ke sini. Iya. Ini dia. Nah, bisa dilihat di sini di layar. Ya. Ini adalah contoh training yang saya rekomendasi. Nah, program ini sebelumnya kita perlu lihat apakah memungkinkan untuk program yang diharapkan ini dari sasarannya cukup satu kali pertemuankah? Atau mungkin butuh beberapa modul. Jika memang benar-benar nanti berdasarkan wawancara, ngobrol dengan pihak perusahaan, kita lihat, oh ini nggak bisa nih, kalau dipepetkan nanti dapatnya nggak maksimal. Silakan Anda boleh rekomendasikan, jadi seperti yang saya berikan di sini. Nah ini ada topiknya tentang leadership kebetulan, ya, tapi saya buat menjadi ada basic leadership, ini untuk all staff, ya. Ini juga yang saya sampaikan di awal tadi, karena saya janjikan dari sesi 1, bagaimana kita memberikan berdasarkan level, ya level. Jadi ada sesi untuk semua, ada untuk leader. Nah kita lihat seperti ini programnya. Di workshop 1, ini ada day 1, day 2-nya. Di day 1 untuk semua, di day 2-nya ada sesi tambahan untuk para leader. Ya. Nah di workshop 2, kita berbicara di sini ya untuk semuanya. Nah, ini kan workshop-workshopnya tadi masuk sini. Oke. Kita lihat lagi workshop 4 sampai workshop 6 ya. Jadi ini adalah gambaran-gambaran yang bisa kita dapatkan dengan cara kita mengenali kebutuhan perusahaan tersebut ya. Setelah mengenali kebutuhan perusahaannya, kita bisa mulai masuk ke bagian-bagian sebetulnya apa sih yang direkomendasikan untuk bisa
diikuti oleh mereka programnya. Nah, setelah buat program seperti ini, apakah ini di ACC atau tidak? Apakah nanti ini di micro teaching-nya? Pak, kayaknya sih boleh Pak, kalau gitu kita fokus dulu di workshop 1 misalnya. Oke. Atau mereka lihat, aduh Pak, kayaknya nggak memungkinkan nih secara budget, kita cuma bisa 1 kali, boleh nggak? Kita ambil, oke, sasarannya apa? Diperjelas lagi kan? Berarti kan nggak mungkin dibahas A sampai Z kalau gitu, karena waktunya terbatas. Jadi dibuatlah misalnya dapat di sini, oke. Ya, kita dapatkan di sini misalnya, sebentar. Iya. Nah, contohnya cuman dapat yang ini, misal. Nah, ya. Akhirnya didapatkanlah poinnya dari semuanya. Misalnya, oke, kalau gitu topiknya tentang ini aja, Pak. Cuman bisa masuk nih 4 modul. Karena waktunya sehari, nggak masalah. Lalu kita buatkan rundown-nya seperti ini ya. Nanti per topiknya seperti ini. Kemudian kita bisa lihat juga sebentar. Iya. Baik. Kita akan munculkan ke sini. Mohon sebentar, saya akan stop dulu ya. Nah, kita akan lihat lagi di oke, oops, sorry. Ini ada contoh yang sudah saya siapkan. Iya. Nah, ini. Baik, ini contohnya. Ya. Kalau kita lihat di sini ada outline programnya, contoh misalnya sesi 1 berbicara tentang My Winning Team, ya. Sesi satunya berbicara tentang My Winning Team, ya. Kemudian kita berbicara di sesi 2-nya, ini day 1 ya. Sesi 2-nya kita berbicara tentang choice set your goal, ya. Ini kita lihat nih urutannya, di sini ada session, namanya judul session, kemudian objektifnya apa saja yang ingin dicapai, kemudian metode yang digunakan apa, durasinya berapa lama ya. Ini ada contohnya, formatnya boleh seperti ini, boleh juga seperti ini. Ya. Jadi kalau agak rumit, wah kok itu Pak diwarna-warnain ini, oke kayak gini juga. Per sesinya kemudian Anda bisa buat seperti ini. Ya. Di topiknya apa, ya, kemudian diperjelas lagi. Nah, seperti ini misalnya ya. Tujuannya apa, caranya apa, metodenya apa, topiknya apa. Kemudian di sesi lanjutannya juga seperti apa. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kita buat, kita susun seperti ini ya. Balik lagi misalnya sini selama 2 hari. Kemudian baru buat ke sana. Metodenya dituliskan juga, silakan, agar lebih lengkap. Dalam hal ini apa? Gunanya untuk memberikan gambaran penjelasan. Kuesioner itu seperti apa sih? Nah, ini seperti apa? Nah, dibuat ya di sini. Baik, ini adalah gambaran bagaimana kita membuat contoh rundown-nya ya. Dari mulai outline, kemudian kita masuk ke rundown-nya, kita masuk ke rinciannya ya terkait silabus apa yang disampaikan dan durasinya. Nah, lalu bagaimana juga caranya agar kita bisa mendapatkan hasil optimal di dalam penjelasan slide. Di sini saya tunjukkan ada yang namanya script ya atau cell stock, dan ini perlu dibuat juga. Contoh misalnya ini saya arahkan bahwa, nah ini grooming, tentang grooming ya. Jadi setiap trainer misalnya, oke, ini secara pakaian itu sebetulnya seperti apa sih? Nah, secara pakaian itu ada beberapa jenis, ada 3 bidang.
Nah, kalau dilihat di sini ya, yang pertama nih saya tunjukkan di sini agar kelihatan ya. Yang pertama nih contohnya misalnya ya kita bisa lihat di sini bahwa ada bidang-bidang yang muncul ya. Saya scroll dikit. Nah, secara umum di sini bilang bahwa kita membagi profesi ke dalam 3 bidang. Yang korporasi, kemudian yang komunikator, dan pekerja seni. Misal contoh seperti itu ya. Nah, gambarnya seperti ini, kemudian tolong diberikan penjelasan. Ya, penjelasan di sampingnya, ketika dimunculkan gambar ini saya harus ngomong apa? Nah, ini skripnya ya, biasanya sampai dibuat seperti ini. Kalau di perusahaan, skrip-skrip ini juga harus benar-benar berdasarkan. Jadi kalau kita trainer di corporate, biasanya kalau ada akademinya di perusahaan tersebut, ini dibuat sehingga yang dijelaskan nggak kemana-mana dan ada durasinya ya. Biasanya sebelah kanan ini durasi. Nah, ada durasi, kemudian ada tools yang digunakan apa ya. Kalau ini memang permainan, biasanya ada 1 kolom lagi durasi seperti itu. Nah, ini gambaran aja, contoh buat teman-teman semua ya, Bapak Ibu semua. Lalu terkait setelah kita mau menyiapkan slide dan skripnya, jadi tadi kita udah punya outline, udah punya durasi, ya penjelasan per sesi seperti apa, kita persiapkan juga penjelasan slide-nya seperti apa. Nah, kemudian bagaimana masuk ke dalam baik ice breaking, pembukaan, ya, kemudian tadi jeda dan sebagainya. Oke, kita akan masuk ke contoh di sini. Baik, iya. Iya. Masuk. Oke, saya sebentar ya. Saya akan tunjukkan beberapa contoh peragaannya. Kita masuk ke sini sebentar. Saya akan lihat ada beberapa contoh praktek. Dan ini adalah contoh beberapa jenis pembukaan yang bisa kita lakukan. Saya akan contohkan salah satunya dulu. Merasa bangga punya leader seperti Pak Johan. Oke. Ya. Jadi ini adalah contoh bagaimana saya membuka sebuah sesi, ya, sebuah pertemuan dengan cara saya meminta mereka memberikan aplaus pada seorang leader, ya, karena leader ini memang leader kebanggaan mereka, leader yang memang jadi panutan mereka sehingga orang-orang cukup agak antusias dan fanatik ya. Saya mengkaitkan potensi dan training ini ya dengan siapa yang bisa dijadikan contoh. Ini adalah yang berikutnya. Saya bisa dengar-dengar. Kemudian ketika saya dengar ternyata ya rumah saya di Bandung, di Jabar itu ada 2 ternyata Jabar. Oke, ini adalah gambaran bagaimana saya membuka pembicaraan dengan ya sedikit membuat plesetan atau joke ya dengan saya menceritakan pengalaman saya kok nggak pernah dengar ini ya, kok gimana. Nah, tapi orang-orang mulai masuk. Oke, ini adalah cara lainnya lagi untuk membuka. Luar biasa. Oke, selamat pagi. Katanya, kalau orang sukses itu adalah orang yang memiliki 3 hal. Apa tuh? Nekat. Itu namanya. Apa tuh? Apaan tuh? Ya, 3 hal. Yang pertama adalah luar biasa. Iya, ini adalah sebuah training juga. Ya, kebetulan ini adalah para
tenaga di bidang security ya di lapangan. Jadi cara menghandle-nya pun jelas berbeda. Ya. Jadi ada di depan tadi saya tunjukkan bagaimana ke arah leader, bagaimana saya mengajak mereka lewat berpikir, bagaimana saya dengan semangat awal tapi kemudian celetukan dan saya menghandle celetukan sehingga di akhir materi ini memang bisa tersampaikan dengan baik ya. Jadi meredam juga sekaligus bagaimana ini menunjukkan cara kita menghandle jika ada peserta yang seperti itu ya. Jadi sebagai referensi juga bagi rekan-rekan. Nah, ini adalah contoh lainnya lagi. Kalau angkat tangan kirinya, tepuk yang sebelah kirinya. Yang kiri kan, kalau yang punya lu nggak apa-apa bro. Angkat kirinya kemudian tepuk bilang, saya juga. Saya siap belajar. Saya siap belajar. Angkat tangan kanannya lagi, tepuk temannya, lalu bilang, karena itu saya siap untuk tidak ke toilet selain jam istirahat. Angkat tangan kirinya harus dibalas lagi. Maksud mau dibalas ini enak aja bilang saya juga mau bilang tepuk tangan atau sebelahnya tadi enggak saya setuju. Saya setuju. Malahan saya mau silent handphone saya. Dan saya siap. Kalau handphone saya bunyi, dijadikan kertas. Oke, ini adalah salah satu contoh juga bagaimana membangun di awal, baik selain peraturan, juga kita membangun yang namanya kebersamaan dan sekaligus juga membangun suasana yang menyenangkan ya di awal. Ini adalah contoh pembukaan. Lalu apalagi yang bisa dilakukan? Nah, kita bisa lihat juga beberapa ice breaking yang bisa dilakukan ya. Ini bisa dilakukan ice breaking dan activity ini ya, game-game seperti ini bisa dilakukan di tengah ya. Biasanya kalau tadi pembukaan, ini kita berbicara di tengah, walaupun mungkin ada yang bisa dilakukan juga di awal ya, tergantung dari kondisi. Kita lihat beberapa contohnya. Ya, ini adalah game untuk masuk ke dalam tukar pesan ya, berantai. Kemudian ada permainan juga yang dibuat seperti ini. Begini ya. Iya. Oke, ini ada beberapa orang jadikan sampel. Jadi bagaimana cara mengambil sebuah benda, yang satu mundur, yang satu tutup mata, ya, satu sambil meleng. Ya, tujuannya agar sebagai simulasi bagaimana ketika kita ingin mengambil sesuatu dengan tepat dan cepat, perlu fokus pandangan kita terarah ke sana. Ya, jadi ini ada contoh-contoh yang bisa dilakukan. Kemudian ini ada satu contoh lagi. Ya, ini adalah permainan berpikir bagaimana mereka perlu memutuskan sesuatu bersama-sama. Jadi game itu ada yang fun, ada yang diambil sampel beberapa orang, kemudian yang lain tarik dengan itu, tapi ada juga yang memang melibatkan semua ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah aku kasih buahnya. Buah apa? Buah apel. ya. Ini adalah game yang melibatkan semua anggota grup ya, melukis bersama, dan ini sangat menyenangkan. Oke, aktivitas lainnya apa lagi sih yang bisa dilakukan selain game? Nggak semuanya main game ya, walaupun setiap game juga perlu ada meaningnya. Nah, misalnya di sini kita bisa melihat contohnya. Nah, Yang saya dapat kemarin, yang teman kami dapatkan kemarin adalah pertama kan melalui selling from service. Jadi bagaimana penjualan kita itu melalui service sehingga itu tidak putus sampai di situ
Nah, ini adalah contoh mereka berlatih mempresentasikan ya. Bisa perorangan, bisa juga hasil dari diskusi di kelompoknya. Kemudian, ini yang disebut dengan role play. Ya. Ini adalah contoh role play, ya, mencontohkan praktek, tapi dalam hal ini belum sampai ke role play perorangannya, masih simulasi yang dilakukan, bermain peran. Ya, bagaimana satu orang dia menghandle customer, tapi sekaligus ketika menghandle kebutuhannya diarahkan untuk melakukan cross selling, ya, contohnya. Oke, ini juga adalah contoh dari activity yang bisa dilakukan. Marketing, penjualan, punya barang apa, dipasarkan kemana, untuk siapa, berapa teman yang bisa kita dagangkan barang yang kita tawarkan. Nah, di sini saya mau bertanya. Oke. Jadi ada saatnya kita minta, bertanya, mereka kemudian mempresentasikan apa yang mereka dapat. Kemudian ada juga saatnya kita nanya, oke, lalu apa lagi? Ibu ada yang ingin tanyakan? Jadi orang-orang boleh bertanya juga. Nah, ini adalah contoh-contoh yang bisa kita lakukan. Kemudian contoh lainnya adalah ini. Iya. Ini adalah contoh studi kasus. Jadi kita boleh ajukan, oke, ada nggak yang pernah ngalamin kondisi seperti ini ya? Jadi ini bisa diberikan juga contoh kasusnya. Kemudian sebelum masuk ke sini, sebelum masuk ke rasa, saya pengen tanya dulu. Sebetulnya yang memutuskan, yang membuat seorang memutuskan membeli atau tidak membeli itu apa? Perasaan atau pikiran? Ya, ini selain diskusi, saya gunakan perubahan posisi. Dari tadinya menulis di depan, pindah ke tengah-tengah agar orang bisa berputar ya. Ini juga salah satu bentuk break yang bisa diberikan. Lalu kemudian ya, ini yang saya tunjukkan bagaimana mereka memiliki kebanggaan alma mater. Iya. Baik. Nah, ini ya, ini salah satu contoh juga yang lainnya. Oke, kita akan ambil contoh yang terakhir adalah bagaimana contoh kita menggunakan humor ya untuk mencairkan suasana atau ya membuat mereka fun ya. Kita lihat contohnya, ada beberapa contoh di sini. Iya, kita mulai dengan yang ini. Udah sengaja pilih sebelah sini loh ya, sengaja. Iya, contoh ini singkat, tapi ini adalah contoh joke sitcom, artinya, loh kok gini ya? Nah, itu jadi kita mulai komentarin orang yang melakukan sesuatu. Iya, ini juga bisa kita lakukan. Udah punya pasangan semua? Oh, saya punya pasangan. Siapa namanya? Saya masih ingkar-ingkar kan? Pasangan dalam jalan. Ya, ini contoh kita ambil sampel kondisi yang kemungkinan dialami oleh orang-orang yang hadir. Ya, jadi celutukan-celutukan seperti itu diplesetkan. Nah, ini gunanya juga kita mulai melihat dulu siapa yang hadirnya nih, agar kita kena ke sana ya. Kemudian ini contohnya, di saat saya yang lebih besar lagi. Saya balikin sekali lagi tadi bahwa pertanyaannya apakah Bapak Ibu sudah tahu apa yang disediakan? Apakah Bapak Ibu sudah punya tujuan mau ngapain? Nah, berarti saatnya sekarang punya tujuan biar tidak tersesat. Ibu-ibu sering tersesat? Sering. Tapi tersesatnya di mana? Di mall.
terutama di antara tulisan sale-sale dan yang ada persen-persennya itu. Ya, ini tentukan seperti ini, yang kontekstual dengan mereka. Ya, karena itu selain dari konsep, konten, ya, kita perhatikan juga konteksnya agar mengena ke mereka. Ya, jadi ini juga sebagai refleksi sambil ketawa, tapi mereka refleksi ke diri mereka sendiri. Kemudian pola komunikasinya, kalau Anda perhatikan tadi cara saya berbicara di kampus, berbicara ketika dengan para manajer, berbicara dengan ibu-ibu yang seperti ini, cara saya penyampaian juga berbeda. Ini komunikasi. Dan yang terakhir adalah kolaborasi, ya. Bagaimana kita mengkolaborasikan apa yang kita pahami antar satu keilmuan-keilmuan lain, bagaimana kita mengkolaborasikan media, bagaimana kita juga mengkolaborasikan kalau memang diperlukan dengan hal-hal yang lain juga, ya, dengan orang-orang lain, dengan sumber daya yang ada, boleh dengan talent lain, boleh dengan tim yang ada, ya, tadi saya minta orang presentasikan misalnya, atau kita daulat pimpinan yang ada di situ untuk share sesuatu, itu juga bisa dilakukan. Nah, dan sangat penting kita memahami bahwa cara berbicara kepada orang dewasa ini sangat berbeda, ya, dengan cara bicara pada anak-anak. Nah, itulah sebabnya kita perlu memahami 8 aturan memahami pendidikan bagi orang dewasa. Yang pertama, ketahuilah kemampuan peserta, ya. Kemudian atur urutan materi sistematis, karena mereka sukanya memang sudah jelas sistematis, punya gambaran. Ya, kemudian peserta juga kadang-kadang di sini lupa, ya, jadi ulangi dong, lakukan pengulangan. Jadi after satu sesi masuk ke sesi lain seperti tadi di awal saya sampaikan. Oke, seperti yang disampaikan di sesi pertama. Nah, ini diulangi dikit, ya. Kemudian tunjukkan hasil peroleh setelah ikut training. Nah, ini sasaran-sasarannya tadi ada, ya. Kalau kita lihat di outline tadi itu ada apa yang diharapkan agar mereka bisa pelajari juga. Kemudian oke. Yang jelas perlu kita mengaitkan juga pada mereka tentang apa yang biasa mereka lakukan, dan ini membuat mereka lebih baik dengan mempelajari hal ini, ya. Ini adalah hal-hal juga yang perlu kita perhatikan pada saat memberikan training, dan tentu saja kita perlu mulai mempelajari bagaimana menghadirkan ice breaking seperti tadi yang saya contohkan. Banyak sekali jok-jok lainnya, ya. Apakah ini bisa dilakukan secara online? Tentu bisa, ya. Contoh misalnya, Bapak Ibu, yuk kita tebak-tebakan sebentar. Nah, misalnya tebak-tebakan apa? Banyak, ya, yang bisa kita pelajari. Kita bisa searching, bisa googling, dan lain sebagainya. Ya, ini menarik sebetulnya. Oke, kemudian kontak mata, senyum, ya. Kalaupun kita melakukan secara online seperti ini, sekali buka, kemudian ngomong agar mereka bisa lihat wajah kita, ya. Ya, be natural aja. Jadi kalau misalnya sebentar ya Bapak Ibu, ini saya sedikit ada gangguan, apa, sampaikan saja, it's okay, ya, naturally. Mereka lihat kita sebagai manusia, dan justru dengan itu mereka memahami kita berkomunikasi sebagai sesama agar lebih nyaman bagi mereka, ya. Asal jangan sering-sering juga dong kesalahannya, ya. Oke, jangan berperilaku seakan-akan kayak robot atau all perfect, under control dan sebagainya, karena itu akan membuat mereka juga kurang nyaman, ya. Jadi mereka juga akan berpura-pura, ya, jaim, jaga image, justru malah tidak terbangun dan tidak tergali apa yang semestinya dicapai. Baik, hindari perilaku yang mengganggu, mohon maaf. Beberapa orang punya kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Kalau memang nggak tahu sama sekali, oke, rambut misalnya kata, aduh jangan garuk-garuk gini ya, gini aja lah, sebentar. Sama turun boleh dibenerin. Kalau memang perlu, minta maaf dulu. Mohon maaf Bapak Ibu, ini saya agak sedikit terganggu. Boleh ya, misalnya kalau kita mau tengah-tengah minum dulu atau melakukan apa, silahkan, ya. Oke, nah, dan terakhir adalah ini. Menjadi seorang trainer yang sukses, ya, membawakan semuanya, kita perlu memahami yang pertama, apa yang ingin disampaikan, apa yang perlu disampaikan. Kedua, kita perlu memahami 5C-nya, ya. Ketiga, kita memahami audiens kita. Keempat, kita memahami bagaimana menggunakan media, sarana prasarana, tools yang bisa digunakan secara optimal, ya. Dan ini adalah faktor-faktor yang memang mempengaruhi kesuksesan seorang trainer. Dia perlu memiliki antusiasme, ya, dan senang memang mengajar.
ya, kemudian paham apa yang diberikan, paham memberikan training, memahami cara orang belajar, ya. Jadi tahu kapan jeda nih, kapan harus ini. Nah, ini perlu dipelajari ya di sesi training yang lebih panjang lagi yang kita lakukan ya, baik di sesi corporate trainer and public speaker yang kita adakan selama 21 hari ataupun di sesi yang lainnya tentang empower, yaitu tentang practical coaching and counseling ataupun di leadership 4.0, kita mempelajari lebih banyak bagaimana mengenali tipe-tipe orang dan bagaimana mengempower setiap orang ya. Mempunyai kepribadian sikap yang benar, tegas, adil, tapi bersahabat. Ya, tetap on the road, dalam aturan, tetapi jelas ya bagaimana menghandle semuanya dengan ramah, tapi tegas. Berempati dan cakap dalam berkomunikasi. Ya, ini perlu dipelajari dan dilatih tentunya ya di sesi panjang yang corporate trainer. Bahkan saya berikan kesempatan Bapak Ibu yang hadir sebagai peserta untuk memberikan rekaman videonya. Kemudian saya berikan review satu persatu ya. Jadi benar-benar latihan, mentoring agar setelah itu benar-benar bisa dan ada kurikulumnya jelas. Ya, fleksibel untuk membuat perubahan bila diperlukan. Seperti tadi yang saya sampaikan, tiba-tiba nggak nyala apa, tiba-tiba yang hadir berubah dan seterusnya. Jadi disinilah kita perlu banyak belajar, perlu mengupgrade diri dan terus-menerus meningkatkan diri. Tetapi saya sangat percaya apabila kita memiliki passion yang tepat, kita memiliki niat hati dulu deh minimal yang tepat bahwa ini tujuannya saya training ini mengempower orang, memberi manfaat, dan saya yakin apa yang saya berikan ini bermanfaat juga. Ya, dimulai dari situ. Keinginan kuat itulah yang mendorong kita terus-menerus, apapun caranya, apapun harganya, berani untuk berinvestasi secara tenaga, secara pikiran. Ya, nggak mungkin kita pengen upgrade diri tapi nggak mau belajar lebih lagi ya. Kita baca buku, mendengarkan sesuatu, berdiskusi, kita perlu sediakan waktu, kita perlu sediakan pikiran, fokus agar menggali terus hal-hal yang baru terus-menerus ya. Dan berinvestasi tentu di dalamnya adalah juga secara dana ya. Kenapa demikian? Karena baik pelatihan, baik buku, baik apa semua memerlukan. Bahkan walaupun kita mendownload sesuatu saat ini memerlukan jelas kuota untuk hal itu. Nah, kemauan kita untuk berinvestasi, menginvestasikan hidup kita pada sesuatu yang jadi passion dan tujuan ini menjadi sangat penting agar kita menjadi seorang yang sukses. Pak, tapi saya cuma ditetapkan saja oleh perusahaan, saya pastinya bukan di sini. Oke. Passion itu bukan posisi atau profesi ya. Passion Anda apa? Oh, saya senangnya memberikan konsultasi. Oke, fine. Saya senangnya berkomunikasi dengan orang, Pak, membantu orang. Oke, fine. Wujudnya apa? Wujudnya lewat profesi Anda hari ini, wujudnya lewat pekerjaan Anda hari ini, lewat apa yang dipercayakan. Ya, itu adalah wujud pekerjaannya untuk mewujudkan passion Anda. Bagaimana membuatnya jadi efektif? Dengan cara mengembangkan diri terus-menerus. Salah satunya dengan Anda mempelajari topik-topik yang disampaikan di dalam 2 sesi ini. Dan tentunya masih ada lagi sesi-sesi seterusnya yang bisa kita pelajari lebih lanjut. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Sukses selalu, tetap jaga kesehatan, dan mari kita semakin menebar manfaat.